nggak larangan di dalam Bible? Jangan kau kawin sama emak kau, Rudi. Nggak ada. Kalau nggak ada seperti itu, aturan larangan tidak ada diperintahkan Tuhan kau di dalam Bible. Apa bedanya kau dengan yang ditunjukkan itu Faruk? Apa bedanya, Rudi, Cancer? Apa bedanya kalau nggak ada aturannya gitu loh? Yang saya tanyakan larangan pernikahan, larangan kawin gitu loh. Sementara di dalam kitab pendidikan ada yang kawin boleh. Sekarang saya tanya, ketika kau sudah menikahi mamamu, boleh nggak kau menyingkapkan aurat mamamu? Ya siapa? Itu otakmu yang mikir seperti itu. Berpikir itu pula, tahu nggak? Sabar dulu. Aja mereka dinikahi. Jangan kejang-kejang dulu. Yang saya tanya aturannya gitu loh. Nah, direkam ya, saudara saya yang Kristen direkam ini. Nanti di share. Boleh nggak kau singkapkan auratnya? Yesus yang ngomong. Iya, kan itu kan perjanjian lama, Bu. Ya udah, kan dibilang kau menyimak dong pertanyaannya. Ada nggak larangan dari Yesus? Kau tidak boleh nikah dengan ibu kandungmu. Ini datanya, ini kita tunjukkannya datanya. Nah, jadi data inilah yang ditolak si Edis untuk aku menyampaikannya ini. Cuman kalian itu memang itu umat Spanyol nyolong kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloge Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang, Bang Fahruk, Bunda Hesti, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada istrinya ya? Gak ada istrinya. Ada istrinya ya? Gak ada. Jangan kau singkap aurat istri ayahmu karena ia hak ayahmu dan ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Kalau Imamat 18:7 ini kita sepakat, jangankan menyingkapkan aurat istri ayah kita, ya, menyingkapkan aurat dari istri kita saja itu tidak boleh sebelum istri kita nikahi. Baru jangankan auratnya kau singkap, kok obok-obok pun boleh. Gitu deh.
Kalau sudah kami tahu, yang kami tanya ini, ya, yang kami tanyakan ini, boleh nggak kalau dikawinkan dikatakan kawin? Ada nggak larangan untuk mengawini emak kandung kalian? Kalau ada, kasih datanya. Kalau tidak ada, nah, kalau tidak ada, jikapun saat ini nggak kalian lakukan, mungkin karena dua hal. Yang pertama, kalian belum selera, itu yang pertama. Yang kedua, kalian mengikuti ya aturan atau kebiasaan orang banyak. Di mana di Indonesia ini hukum dalam undang-undang itu banyak diserap dari hukumnya Islam. Tidak boleh menikahi ibu kandung, saudara kandung. Itu hukum di dalam Quran, surah An-Nisa 23. Dan itu bisa jadi yang pertama kalian belum selera, yang kedua kalian mengikuti hukum Islam. Hukum Islam itu gitu loh. Cuman yang kesedihkan begini loh teman-teman. Terkadang kalian benci sama Islam, benci dengan ajaran Islam. Poligami. Tapi kalian nggak kawin sama mama kandung kalian. Yang kalian terapkan itu hukum Islam ketika kalian tidak kawin sama kandung kalian. Sementara hukum dalam Bible kalian itu tidak ada gitu. Karena ketika kalian keluar dari Indonesia ini, pergi kalian ke negeri yang mayoritas Kristen, maka kalian akan berubah total. Contoh Jerman dan juga negara-negara lainnya, perkawinan sejenis itu disahkan di dalam gereja. Karena mereka keluar dari Indonesia, makanya mereka keluar dari Indonesia gitu loh. Karena mereka tahu, maka benar ya kata Mel Atok. Ini Mel Atok yang bilangnya, bukan saya yang bilang ini. Ini Mel Atok yang mengatakan ini. Ini dengar ini. Gantungan lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat, mayoritas parah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Di Amerika, Eropa, Australia, silakan buka di internet. Lebih baik di Palu, minoritas nggak apa-apa deh. Saya tidak tahu kenapa, tapi kalau Kristen mulai mayoritas, mulai aneh. Pokoknya satu daerah survei membuktikan, ini survei membuktikan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebijakan moral gila-gilaan. Di mana ada kantong Kristen, Anda survei. Di penjara, penghuni penjara lebih banyak agama apa? Paling banyak Kristen. Nah, apa yang bilang lo? Di mana ada kantong Kristen, di situ di situ ya moral itu gila-gilaan kata dia. Memang begitu kan? Negara-negara yang mayoritas tengok bebas prostitusi, bebas perkawinan, bebas narkoboy, bebas judai, bebas narkoboy. Dan itu yang mau kalian tawarkan di atas negeri ini. Itu yang kalian hadirkan misionaris ya supaya murtad umat Islam dari agamanya. Itu yang mau kalian bawa ke negeri ini. Mau jadi apa anak cucu kita? Mau bagaimana peradaban negeri ini kelak? Satu-satunya agama yang membentengi segala keburukan dari sosial negeri-negeri lain supaya jangan masuk ke Indonesia itu adalah Islam. Kalau Islam tak mayoritas, habis. Selesai kita bangku, selesai. Kalian akan lihat di negeri ini bagaimana negeri-negeri yang mayoritas itu, yang mereka hidup semena-mena di negeri ini. Oke, kita sapa dulu. Cancer, selamat bergabung Cancer. Diberkati diberkati anak-anakmu. Cancer, selamat bergabung Supra Bang Regal. Jazakallah khair Bang. Ya. Aku nggak bisa kayak gitu. Diberkati. Ya bagaimana? Kristen Kristen. Barakallah. Kristen. Oke, sabar dulu ya Dinda Cancer, kita sapa yang lain dulu ya. Dio, selamat bergabung Dio.
Oke, Rudi selamat bergabung. Islam Kristen Rudi. Rudi apa ini? Rudianto, selamat bergabung Rudianto. Dia nggak sadar dia di mute. Iya, masih di mute itu Dinda. Islam Kristen Rudi. Puji Tuhan Kristen. Oke, sabar dulu Dinda ya. Oke, udah tinggal 2 nih. Silakan tanggapi. Ada nggak larangan dari Yesus buat kalian kandung pilihan? Jika ada datanya, silakan ditunjukkan Dinda. Si Cancer dulu atau Di Imamat. Gini aja bang, kalau menurut abang di agama kalian ada nggak dilarang itu? Kalau Ada. dulu kau, seandainya kau nikahin mamamu sendiri, mau nggak kau? nggak boleh di dalam Al-Quran, dalam Apa? Islam nggak boleh. Surah Di An-Nisa ada di Alkitab. Nah, udah di Alkitab juga nggak ada. Memang ada kau tengok Kristen menikahi mamanya sendiri? Nah, Memang ada kau tengok Kristen menikahi mamanya sendiri? yang saya tanya, Ya, pertanyaan itu kembali ke dirimu sendiri. Seandainya kamu nikahin mamamu sendiri, mau nggak? gimana? Hah? Gimana kau bilang, Dinda? Ya pasti. Siapa itu? Jaringannya pun jelek. Ya ada tidak larangan dari Yesus untuk kamu kawin dengan mama kandungmu? Ada tidak gitu loh. Aku tanya larangannya, jangan kemana-mana Dinda. Ada atau tidak? Ya ada bang. Di Imamat Ya, ada ada. ayat 1 sampai 22. Di Itu mana, lengkap Dinda? itu Pak. Di mana? Imamat 18 ayat 1 sampai 22 itu lengkap. Sudah, Jangankan- sudah kita baca. Gitu Jangankan loh. ibu kami, ya, jangankan ibu kami, istrinya om kami saja ada di situ dilarang. Oke, kita baca ini Dinda ya. Ini Imam 18. Istrinya om kita saja, adiknya bapak kita, adiknya ibu kita tidak boleh. Ini kita Iya. baca aja. Ini kita baca 18 nomor 7. Ya, saya tidak tanya yang lain. Saya ke Mama dulu ya. Saking bencinya membuat argumen-argumen yang enggak jelas. Isinya 18 jangan yang kan kalau sudah Cukup kita saja tidak boleh di situ. Sabar dulu. Ini saya bacakan ayat. Jangankan dinikahi, disingkapkan saja tidak boleh. Bagaimana? Tidak boleh. Sekarang saya tanya ke si Cancer, sebelum kau nikahi istrimu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Ya tidak boleh. Tidak boleh, oke. Ketika kau sudah menikahi istrimu, boleh nggak kau menyingkapkan aurat istrimu? Ya boleh. Boleh. Sekarang saya tanya, ketika kau sudah menikahi mamamu, boleh nggak kau menyingkapkan aurat mamamu? Ya siapa? Itu otakmu yang mikir seperti itu. Itulah, tahu nggak? Sabar dulu. Singkapkan aja nggak dinikahi. Jangan kejang-kejang dulu. Yang saya tanya aturannya gitu. Nah, direkam ya, saudara saya yang Kristen direkam ini. Nanti di-share, Boleh nggak kau singkapkan auratnya? Ya, kita buat botol si Faruk ini. Ya, Iya, silakan dijawab buat dulu di si Faruk jadi boleh botol. tidak? Ya, di Setelah sini. kau nikahi mamamu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Iya, siapa yang mau menikahi ibunya sendiri? Kamu mau nggak nikahi ibumu? Nah, kalau Singkapkan aja nggak boleh, apalagi nikahi. Benar, andaikan umat Islam mau, tidak boleh. Ini ada aturannya dalam An-Nisa 23. Nah, kalau kau gimana? Pak, kamu aja gila yang mau nikahi ibu kamu sendiri. Oke, Ya. enggak, yang saya tanyakan gini Dinda, ada atau tidak larangan menikahi mama kandungmu? Itu yang saya tanya, ada enggak? Ya ada. Ya, singkapkan aja nggak boleh auratnya, apalagi dinikahi. Oke, di situ larangan menyingkap aurat atau larangan menyingkap Itu kamu kayak hewan itu. Kamu mau nikahi ibumu, mungkin kamu yang mau menikahi ibumu, mau nggak kamu? Nggak boleh. Kalaupun mau, ada umat Islam yang nggak boleh.
Ya mungkin kamu juga mau menyingkapkan aurat ibumu, mau nggak kamu? Sekarang saya tanya lagi nih tentang Mau nggak? Jawab dulu. dengar dulu. Jawab dulu. Mau nggak kamu menyingkapkan aurat ibumu? Dengar dulu ya. Mau nggak? Jawab dulu. Menyingkapkan aurat ibunya, bagaimana caranya dia mengisi? Kita buat warung jadi botol. Ayo. Gimana? Ada atau tidak? Udah Ayo, kembali. kita buat warung jadi botol. Ayo, mau nggak kamu singkapkan aurat? Mau nggak baru? Mau nggak baru? Ayo kita pikiran nalar, ayo. Iya, udah ada nggak larangannya? Ini singkapkan aja nggak boleh, apalagi nikahi. Yang saya tanya, larangan nikahi. Otak hewan itu mungkin. Nikahin ibumu. Iya, ada atau tidak? Ada atau tidak larangan menikahi mama kandungmu? Saya tanya. Intinya disingkapkan saja, tidak boleh, Faruk. Kamu ngerti nggak? Cancer. Apalagi menikahi. Kamu kan diciptakan ada otaknya, benar nggak? Kamu ada otaknya nggak diciptakannya di manusia? Kamu bisa berpikir nggak? Saya cerita tentang itu. Ya sabar. Gue kasih data ini. Gue kasih ke data ini ya. Sabar. Nih kasih ke data. Ya. Faruk mungkin Data otak ini, otak ayam dia, makanya ibunya dikawinin. Kalau buat adik-adik aku. Lari ke lain, Faruk, lari. Karena apa? Ketika kau berbicara seperti itu jawabannya makhluk ini. Makhluk ini pun tidak ada aturan larangan untuk dia kawin dengan induknya saja. Tidak ada larangannya. Karena apa? Dia menyatakan kami punya otak. Para babi punya otak gitu loh. Tak mungkin mengawini ibu kandungnya. Tapi pada kenyataannya mereka mengawini ibu kandungnya. Gitu loh. Ketika kalian tidak punya larangan untuk kawin dengan ibu kandung, apa bedanya kalian sama Rudi, ini? kau Rudi. Itu Rudi itu kau. Gini, dengarkan Rudi ya. Dengarkan Rudi. Dari tadi diminta sama itu Faruk, ada nggak tertulis seperti di surat An-Nisa, diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara ayahmu. Ada nggak tertulis gitu? Kalau menyingkap aurat, istri kau aja, perempuan yang sudah kau nikahi aja bisa kau singkap auratnya. Sebelum kau nikahi perempuan itu nggak boleh kau singkap. Nah, masalah singkap aurat dengan mengawini itu berbeda. Paham? Ada nggak larangan di dalam Bible? Jangan kau kawin sama emak kau, Rudi. Nggak ada. Kalau nggak ada seperti itu, aturan larangan tidak ada diperintahkan Tuhan kau di dalam Bible. Apa bedanya kau dengan yang ditunjukkan itu Faruk? Apa bedanya, Rudi, Cancer? Apa bedanya kalau nggak ada aturannya gitu loh? Yang saya tanyakan larangan pernikahan, larangan kawin gitu loh. Sementara di dalam kitab pendidikan ada yang kawin. Rudi, kau ketawa. Tidak ada data kau. Silakan dijawab, Cancer. Ada nggak Saya larangannya? dingin, Rudi. Rekam ini. Botolnya Nora sama si Faruk nih. Ya, silakan Dinda, dijawab Dinda. Faruk yang jawab. Bang Faru Nora bikin argumen izin besarin dia sendiri ya. Izin besarin dia sendiri. Nggak usah, nanti lukat. Ambil gambar, mau ngambil gambar sebentar aja. Ya, silakan dijawab, Rudi. Ada tidak, Rudi? Pasti ada. Di mana tertulisnya, Dinda? Di mana? Nanti aku cari. Tapi betul lebih ya. Kamu tahu nggak? Masalahnya, Kamu tahu nggak? kembali dulu ku tanya ke Siani Parini. Ya, Bang Faru, Kalau udah, thank you. nikahin mamamu, mau nggak? Gimana? Secara dirimu sendiri dulu. Kau mau nggak nikahin mamamu sendiri? Nggak boleh. Ada larangannya dalam surah An-Nisa. Tidak boleh. Makanya aku bilang, Rudi, walaupun saat ini kau tidak kawini mama kandungmu, bisa karena dua faktor. Yang pertama, mungkin belum selera kau sama mamamu. Yang kedua, kau tahu itu dilarang di negeri ini.
Dan aturan di negeri ini gitu loh, itu mengacu kepada hukum dalam Islam, berarti surah An-Nisa 23. Sehingga kau tak lakukan gitu loh. Tapi begitu hukum itu tidak ada di negeri ini, besar Itulah dia. Debat kayak gini membuat argumen-argumen yang tidak betul. Loh, kenapa tidak betul? Gitu loh. Sekarang saya tanya, seandainya Kalian maunya nah aja. Seakan-akan Islam yang lain yang kalian bilang itu betul. Pemikiran Islam yang lain yang kalian itu betul. Padahal katanya enggak. kebenaran semua Kalau kau nikah sama mau enggak kau? semua agama. Bicara dirimu sendiri lah dulu katanya. Ajarannya. Dulu ya Rudi. Kebenaran semua agama bisa kita lihat dari ajarannya. Bagaimana kau mengatakan padamu itu adalah kebenaran, sementara di dalam agamamu kau tidak punya tidak ada tuntunan gitu loh. Hidupnya bebas, perkawinan saja nggak diatur, coba lagi. Gimana itu coba? Nah, Itulah saya bilang ketika kau nggak punya aturan, nanti balik dibahas Al-Quran kalian apa? di TV aja kalian nggak berani ngelawan. Gue kok lari ke Edis. Edis nggak berani kemari. Nah, kalian kalau berdebat memberikan argumen-argumen yang tidak betul. Ini aku tanya Edis ini apa jawaban Edis? Nih. Gak ada. Edis aja sudah mengakui tidak ada. Bahkan di kesempatan lain, ya ketika aku diskusi sama Edis, dia bilang ke aku, ya udah terserah Karo, karena memang tidak ada aturannya. Kalau kau anggap aku mau kawin sama mak kandungku, silahkan, kata dia. Edis aja junjunganmu sudah akui tidak ada, gitu. Oke, kau turun dulu lah Rudi ya, dia di atas mobil teman-teman, nanti kena ban kita itu. Apa? Dia on cam tapi di atas mobil, kena ban itu. Nah itu bang. Oke, gimana Cancer? Cancer? Kenapa saya diturunkan? Ya, karena kamu tidak kompak. Ketimpa suara sendiri. Ada nggak Rudi larangan kau dikawin untuk kawin sama makan dengu Rudi? Sekarang kita harus tahu dulu kata dasar kawin itu bagaimana? Kawin atau nikah? Ayo. Tahu enaknya udah kau rasakan. Perbedaan nikah dengan kawin bagaimana? Kata dasar kawin ya. Enaknya udah kau rasakan enaknya. Baru sekarang kau belajar. Artinya kawin. Ya berarti kamu sudah malu-maluin umat Islam yang lain, Faruk. Kamu sudah malu-maluin umat Islam yang lain. Tidak ada cara berpikirnya orang Islam lain seperti kamu ini. Kalau nikah itu banyak yang menyaksikan, tapi kalau kawin hanya kau dengan perempuan itu. Itu. Halo Bang, halo. Selamat siang. Ya. Selamat sore. Agama apa, Dek? Aku Kristen Protestan. Ya, silakan, Dek. Ini apa yang mau dibahas ini Kakak? Ya, Diam dulu Cancer, diam dulu. Kamu mau nggak nikah kawin sama anakmu? Mau nggak, Nora? Ini Dulu, yang aku tengok tadi, yang dibahas sama Bang Faruk sama Bu Nora ini mungkin ada pelintirnya sih. ada apa? Iya, sebentar ya, kayak CRC 7 ya, aku ngomong dulu ya. Yang saya tanyakan ini perihal tentang hukum loh, ingat ya. Hukum larangan, sama seperti di Indonesia, hukum larangan penggunaan narkoboy. Secara eksplisit, undang-undang di negeri kita menyampaikan dilarang menggunakan narkoboy. Maka jika ada yang menggunakan narkoboy, ketangkap dan diadili.
Jika tidak ada larangan penggunaan narkoboy, maka tidak ada dasar dari pemerintah untuk menangkap masyarakatnya atau warganya untuk menggunakan narkoboy. Sama halnya gitu loh. Ketika dalam iman Kristen, adakah Yesus melarang kalian mengawini mama kandung kalian yang sudah jadi janda? Ada atau tidak? Kenapa Dia kau tanya di tuh? rumahnya. Dia tanya di rumahnya. Jangan kau tanya di rumah dulu kamu. Jangan itu. Bahaya kalau dia tanya mamanya. Takutnya ketika ditanya mamanya, mamanya pun selera. Oi, ada nggak tertulis aku nggak boleh kawin dengan kau, Mak? Nggak ada, Nak. Kenapa? Boleh dong, Mak. Ada. Allahu Akbar. Oke. Aduh, Margaretol. Ini mantanmu Daniel, gimana itu? Belum selesai kau dengan mantanmu. Siapa? Si Margaret, belum selesai lagi kisah cinta kalian dulu. Udah ditinggalkan dulu di dekat kandang bayi sama Daniel. Halo. Ya, Islam Kristen, Dinda. Daniel. Halo, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Kristen, Bang. Oke, sudah nyimak tadi diskusi kita, pertanyaannya. Ya, ini topik apa yang mau dibahas ini? Oke, perihal tentang aturan. Salah satu aturan yang kita tanyakan, adakah larangan dari Yesus yang melarang kalian untuk kawin atau nikah dengan mama kandung kalian? Ada atau tidak? Jika ada, kasih datanya. Hal yang tidak bagus itu dilarang dalam Alkitab dilarang. Nggak jelas orang muda. Yesus melarang hal-hal seperti itu. Yesus melarang. Ya, di mana tertulisnya Dinda kalau dilarang Dinda? Dalam Alkitab seperti teman-teman yang lain tadi dalam apa itu ulangan itu Imamat. tadi itu sudah Iya, dikasih tadi dikasih data tadi Imamat 18:7. Di situ kan tertuliskan dilarang menyingkap aurat istri ayahmu, ya kan? Yang jadi pertanyaannya, kalau kau sudah nikahi mamamu, boleh nggak kau singkap auratnya? mana siapa yang nikahi? Nah, itu yang jadi pembahasan. Anda kan menikahi memang menikahi. Larangan menikahi, bukan larangan menyingkap aurat gitu loh. Adakah larangannya? Daniel, Kalau omong kata nikah dalam Alkitab kata nikah, Anda aja yang buat kata nikah. Kalimat kawin saya katakan, kawin saya tanyakan, adakah larangan dari Yesus untuk kau kawin dengan mama kandungmu? Adakah? Hah? kata kawin tidak ada dalam kalimat dalam Alkitab, kata kawin tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Itu tidak mengatakan yang serupa. Tidak ada larangan dari Yesus gitu loh. Maka karena tidak ada, berarti kan boleh gitu loh. Karena tidak ada. Enggak, yang bilang boleh, tapi dalam Alkitab tidak ada itu kalimat seperti itu. Iya kan tidak dilarang, berarti boleh kan? Anda yang ngomong tidak dilarang, kalimat kamu yang buat kalimat. Dalam Alkitab tidak. Oke, gini. Sekarang saya tanya, jika tidak ada larangan penggunaan narkoboy atau gini, tidak ada larangan untuk kamu main TikTok, boleh nggak kamu main TikTok? Boleh nggak kamu? Boleh. Bang Faruk. Bang Faruk. Oh, Bang Faruk. Sesuatu yang sudah kutinggalkan kok kemarin dekat kandang babi, kok naik lagi kok.
Gimana kalimat yang kamu buat itu tidak ada dalam Alkitab. Nah, tidak ada berarti boleh kan? Kalau tidak ada berarti tidak diperbolehkan. Itu standar ganda namanya. Dia yang membuat Itu namanya standar ganda. Tidak ada, tidak dilarang tapi tidak boleh. Sama halnya ketika polisi jalan. kalimat yang ditangkap kamu orang, buat itu dikatakan tidak ada narkoba, dalam gitu. Alkitab. Jadi Iya, berarti boleh kan? Jadi gini Dinda. bagaimanapun Ketika polisi sendiri, asumsi gitu yang loh. kamu buat dari kalimat yang kamu ada buat orang memaksakan menggunakan narkoba dalam itu Alkitab kan tidak bisa karena memang itu tidak tercatat dalam Alkitab. Iya, dengar dulu apa kata. Sama halnya. Kamu bilang ketika boleh, pihak siapa yang kepolisian- memperbolehkan? Ketika pihak kepolisian melihat ada orang Kamu yang memperbolehkan, dia Alkitab tidak yang memperbolehkan. Kenapa yang Wah, memperbolehkan? ngawur aja Tidak ada kamu. larangannya. Tidak ada larangannya gitu loh. Ya, sinyal ini lelet, sinyal lelet. Yo, Ini kan paham nggak ya maksud pertanyaan Bang Faruk? Yang Bang Faruk pertanyakan itu larangannya. Ada nggak larangannya? Ada pula si April di bawah pertanyaan nggak nyambung kan? Ada pula pertanyaan nggak nyambung. Banyak aja pertanyaan yang kalian salahkan. Ketika tersudut kan kalian pertanyaan yang kalian salahkan. Ini CR7 ini masih ada lagi ini. Pilih yang pinter bang, payahlah cari konten pinter bang. Ya halo. Halo. Ya gimana CR7? Kenapa aku ditendang tadi lo? Kau yang turun sendiri kok. Halo, Bang Faru. Jangan Selamat fitnah lah, siang. Bang. Jangan fitnah Selamat di sini, malam. saya suka. Ini Ya Bang gimana Faru. apa jawabannya? Adakah Aku mau larangan tanya dari lo. Sedang Loh, kok ada. bertanya? Ada larangan. Ya di mana tertulis larangannya Dinda? Kalau tertulisnya itu di Imamat 18 ayat 7 sampai 16 palingan. Itu kan ada Oke. larangan semua di situ. Itu larangannya kan menyingkap aurat, betul? Betul. Oke, ketika kau sudah nikahi mama kandungmu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Menikahi di situ tidak ada tertulis menikahi. Di situ jangan, di sini dengar dulu saya kasih tahu ya. Di ayat 7 itu mengatakan jangan kau singkap aurat ibumu, itu Iya. istri ayahmu. Iya. Iya ibumu. Itu tertulis begitu. Itu kata Iya. jangan Oke. dirujuk. Itu Oke. larangan. Oke, Artinya sekarang saya itu, berikan analogi begini, lagi. begini Bang Farud, dengar dulu Lah, gantian kita. kan Bang Farud, masa kamu yang nanya saya jelasin, kan kamu kan tidak Sabar dulu, gantian ngerti. kita. Biar ku perjelas samamu makna pertanyaanku ini. Enggak kan Ketika bagaimana kamu- lo kan Dengar kan dulu. tahu lo Ketika kamu kan saya belum dengar dulu. Ketika kamu belum menikahi istrimu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? ya itu kan larangan, itu kan sudah tertulis jangan kau Tidak, yang saya tanyakan, ketika kamu belum menikahi atau mengawini istrimu, boleh nggak kamu menyingkapkan aurat istrimu? ya nggak boleh kalau belum kita Nggak boleh ya, nggak boleh, bagus. Nah, yang saya tanya, ketika kamu sudah menikahi istrimu, bolehkah kamu menyingkapkan auratnya? kalau istri itu wajar karena sudah statusnya Sudah dinikahi, ketika istrimu sudah kamu nikahi, bolehkah kamu menyingkap auratnya? itu yang menurut Bang Faruk menyingkap auratnya itu yang artinya kayak gimana? Coba kenapa? Nah di sini kan Masa jangan. menyingkapkan aurat pun harus diajarin lagi kau. Nah dengar. Aku jelas. Maksudnya gini, jangan ngomong terus lah. Mestinya kita itu kan berdiskusi, mestinya logis biar orang-orang yang di bawah yang kurang mengerti itu biar tahu kan gitu.
Nah, Ya udah, saya ulangi lagi ya. kalau Ulangi. kalau Bang Faruk bilang di situ, maksudnya mengaitkan pernikahan dengan larangan itu tidak ada, maksudnya tidak ada kaitan. Kenapa? Loh. Di situ kan di situ masuknya itu larangan. Kan maksudnya Abang Faruk bilang tadi gini, bolehkah kalian mengawini ibumu? Mas itu kan pertanyaan itu kan sudah nggak keruan, itu pertanyaan Faruk itu nggak pernah berubah. Kenapa nggak Malah keluar? gitu. Ini pertanyaan lo. Boleh atau tidak boleh? Nah, itu yang saya mau jawab, mau jawab lo gitu. Ya silakan. Nah, di situ kan tertulis itu kata larangan semua, jangan maksudnya kau singkapi dari maksudnya saudara perempuanmu atau saudaramu, kan di situ ada larangan semua. Iya, Jadi iya. Di kita situ ambil kan- maksudnya kita Di situ jangan kan tertulis gini Dinda. Di situ tertulisnya dilarang menyingkap aurat atau dilarang menikahi. menyingkap aurat. Di situ Menyingkap, ada oke. larangan. Oke. Menyingkap ya, bukan menikahi ya. Nah, sekarang saya tanya, ketika kamu sudah menikahi ibu kandungmu yang sudah jadi janda, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Nggak boleh. Itu Nah, itu standar ganda. ini bukan standar ganda. Nah, Itu standar gini Bang. ganda. Gini Bang. Mungkin aku macam Di satu sisi kau akui sudah kau nikahi, di sisi lain kau bilang tidak boleh dibuka auratnya. Istrimu yang sudah kau nikahi, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Iya, kalau kita sudah statusnya menikah, Bang. Udah menikah kan, oke. Ketika sudah status mau menikah dengan mamamu, boleh nggak kau singkapkan auratnya? Terus di situ ada tertulis sudah maksudnya boleh menikah dengan mama atau dengan ibu sendiri atau di mana? Itu datanya dari Makanya mana, Bang? saya tanya tadi, ada nggak larang? Kan di situ kan nggak ada. Di situ nggak ada tertulis. Hah? Di situ nggak ada tertulis. Ah, berarti gini nih, aku balik ini apa jawabannya Bang Faruk begini. Mungkin dari prinsipnya Bang Faruk atau logikanya Bang Faruk, bolehkah menyingkapi ibumu, maksudnya menyikapi ibumu atau menikahi ibumu, boleh nggak kamu? Nggak boleh, ada larangannya secara jelas dalam surah An-Nisa 23. Itu gini. diharamkan. Sekarang Nah, di situ kan nggak boleh. adakah larangannya? Ini seru loh guys. Dengar dulu. Ini Ada seru. kalau di Bibelmu adakah larangan dari Yesus untuk kau menikahi mama kandungmu? Jawab. Ada. Di mana? Gini loh. Nah, gini Bang Harun. Di situ tertulis di Imamat 18 ayat 7 itu sudah tertulis. Masih jangan kau suka apa maksudnya tadi itu? Menyingkap aurat. Jangan kau menyingkap aurat ibumu. Itu menyingkap saja sudah larangan, apalagi menikahi. Itu kita maknai di situ. Oke, saya berikan Yang analogi. kedua, dengar dulu. Saya berikan kamu analogi. Ya. Dengar dulu, jangan potong Bang Faruk. Kita kan Ya, dengar dulu. biar kita sama-sama paham gitu. Ya, ini aku diskusi. Anda aja yang pura-pura tidak paham guna menutupi kesesatan. Dengan kita sendiri kan lebih paham. Pertanyaan ini sederhana gitu loh, tapi kok sulit memahaminya. Yang saya tanya, Sebenarnya yang bodoh ini yang bodoh aku apa kamu loh? biar sabar dulu, gantian kita. Karena memang kalau tema ini yang diangkat kejang-kejang kalian. Aduh, enggak ada gitu. Enggak pernah kejang-kejang loh Di dalam Imamat 18:7, dengar dulu sih Di dalam Imamat 18:7 memang ada tertulis larangan menyingkap aurat istri ayahmu. Tapi tidak ada larangan untuk menikahi. Yang jadi pertanyaannya, ketika ayahmu sudah meninggal, boleh nggak kamu menikahi ibu kandungmu? Kalau tidak boleh, di mana larangannya? Kalau ibu kandungmu sudah kau nikahi, otomatis jangankan menyingkap auratnya, kau obok-obok pun tidak boleh. Gitu loh. Kalau memang tidak boleh menikahinya, mana datanya? Yang saya minta data larangan menikahi atau mengawini, bukan menyingkap aurat. Gitu loh. Silakan Dinda Sier. Oten kepanasan nih. Wah. Silakan CR7. CR. Halo CR7. Kok dimatiin mic-nya Bang? Aku nggak ngomong loh dari tadi, memang aku mendengar. Aku mendengar dari tadi. Sebenarnya aku nggak mau, maksudnya kalau Bang Faruk lagi ngomong itu aku lagi diam dengerin gitu, baru aku bantah gitu loh.
Ya, dijawab silakan. Mungkin di Al-Quran, maksudnya di Quran Anda itu kan ada tulisan jangan menikahi, kan ada datanya di situ. Nah, di Bible ini apa Kristen, di situ tertulis bahwa di Imamat 18 itu artinya ayat 7 itu larangan, jangan maksudnya Pertanyaannya itu larangan dari Yesus. Kan Tuhan kamu Yesus. iya memang Tuhan Yesus. Berarti Yesus sudah ada di imamat. Itu kan dia datang untuk jangan lari dulu ke sana, Bu. Nanti panjang lagi kan dari kita kali lagi. Adakah larangan dari Yesus kau tidak boleh kawin dengan emakmu? Karena Tuhan kamu Yesus. Imamat itu kitabnya Musa. Tuhan dia bukan Tuhan Yesus. Nah, dengar. Itu betul. Tapi kan di situ. Betul. Terus kenapa kau ambil dari imamat? Itu kan larangan dari Allah Bapa. Imamat sebelum itu Tuhan Yesus kitabnya datang. Musa. Musa tidak menyembah kepada Yesus. Kristen yang menyembah Yesus. Harusnya Kristen nggak ada. mendengarkan larangan dari Yesus. Ada nggak larangan dari Yesus seperti itu? Terus ini apa Musanya nyembah siapa, Bu? Musanya menyembah Tuhannya Yesus. Udah jangan lari ke situ. Kamu jelaskan menurut larangan Yesus. Kalau imamat kok kena, itu bukan Yesus yang ngomong. Iya, kan itu kan perjanjian lama, Bu. Ya udah, kan dibilang kau menyimak dong pertanyaannya. Ada nggak larangan dari Yesus? Kau tidak boleh nikah dengan ibu kandungmu. Ini datanya, ini kita tunjukkannya datanya. Nah, jadi data inilah yang ditolak si Edis untuk aku menyampaikannya ini. Cuman kalian itu memang itu umat Spanyol nyolong kalian. Aduh, Bang Faru jangan bilang nyolong maksudnya gini. Kalau kita ini buktinya. Kalau Ini kita buktinya berbicara nyolong. tentang nyolong, Ini buktinya kalian nyolong. Diam dulu. Diam dulu. Ini buktinya kalian nyolong. Dalam Ulangan 33 nomor 4 sudah jelas dikatakan Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik, jelas ya, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jadi tanya, Bang. Kitab Imamat itu bahagian dari Taurat, ya, itu diturunkan. Jadi aturan untuk jemaat Yakub, anak keturunannya Yakub. Leklian dari 12 anak keturunan Yakub nggak ada yang kemakan babi. Itu bukan anak keturunan Yakub. Ini lagi data kedua, Ulangan 4 nomor 44. Ini Ulangan 4 nomor 44. Udah data kedua ini. Nih. Ini kecil pula tulisannya itu. Ini bentar ya. Nah, inilah hukum Taurat yang dipaparkan ke Musa kepada orang Israel. Hukum Taurat itu untuk orang Israel. Data yang ketiga, Efesus 2 nomor 15. Efesus. Tanpa Taurat kalian nggak punya jati diri, bebas memang kalian. Itu aturannya yang pilih-pilih, cocok kalian rasa kalian ambil, ya kan, supaya kalian disangka manusia. Itu yang di nyolong itu, Bang, dari mananya itu kalau boleh tahu? Kalau ini Yesus 2:15. Jangan sampai situ dulu, Bang. Ini yang aku tanya ini hukum Taurat ada dibatalkan. dari mana? Sebab dengan mati sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, termasuk kitab Ulangan sudah dibatalkan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Terus kau masih bertanya lagi, nyolongnya dari mana? Kan Iya, itu yang aku tanya. Aku buat handphone ini, kutulis di handphone ini untuk Ito Nora. Tiba-tiba handphone ini ada di tanganmu. Sudah ada tertulis di handphone ini untuk Ito Nora. Kau nyolong nggak? Yang bikin itu siapa, Bang? Gimana?
Iya, maksudnya Aku beli handphone ini, ku tulis di handphonenya untuk Itonora. Enggak Tiba-tiba masuk, handphone Bang. ini di tanganmu, nyolong nggak? aduh, maksudnya gini. Jadi aku pusingnya 7 keliling sama Bang Faro ini nggak ngerti-ngerti, Bang penonton juga ngerti maksudnya apa yang menjadi topik utamanya Bang Faro begini. Yang topik utamanya tadi kan gini, nyolong yang itu tidak ada tertulis dari HP yang tadi bilang kan. Abang kan Di dalam ya tadi kitab ulangan itu nyolong 33 itu yang ulangan maksudku, itu 4. nyolongnya di mana? Itu nyolongnya di mana? Kan udah disampaikan dalam kitab ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Iya, Bahwa itu yang saya tanya sih. Itu nyolongnya dari mana? Allah. Inilah penyakit klientelistik gitu loh. Iya. Aduh, Iya, kalau mau aku dijawab kalau aku dipotong. santai, Bang. Kalau aku santai. Oke, dengar. Kau tanya, bagaimana kami bisa dibilang nyolong? Sudah jelas dalam ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 4, hukum Taurat dan segala ketentuannya itu untuk Bani Israel. Sementara kamu itu Bani Batak. Nah, saya tanya Bang Faru, ini apa? Nyolong nggak kau itu namanya? Nyolongnya dari mana? Nyolongnya dari mana? Saya tanya, yang maksudnya itu kan perjanjian lama. Itu perjanjian lama itu kan terjadinya di Yerusalem. Yerusalem itu Yahudi atau? Saya tidak membahas itu loh, Dinda. Itu yang saya mau tanya. Maksudnya itu ini apa kata-katanya ini berikan kamu analogi lagi ini. Kalau kau nggak ngerti lagi analogi ini, Bapak nggak ngerti lah berarti kau. Kalau kamu yang ngomong terus Faruk, aku maksudnya semakin gak ngerti loh. Masih dengar dulu aku tanggapin gitu. Ini kitab Taurat ini misalkan. Di dalam ini sudah ada tertuliskan ini untuk gak masuk Bani akal lo Israel. ngarang aja tuh. Ulangan 33 nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Udah? Sekarang saya tanya, ketika kitab ini ada dalam kitab kau yang bukan Bani Israel, nyolong nggak itu namanya? Maksudnya nyolongnya dari mana? Itu yang saya tanya. Kan Nyolongnya dari mana? Itu maksudnya kan kalau kata nyolong, kata Jadi nyolong, gini ya. pasti ada Jadi gini ya, tempatnya. Itu Pasti ada nggak tahu tempatnya, diri. ada yang bikin. Itu nggak tahu dirinya kalian. Sudah jelas. Yang nggak tahu diri, yang nggak tahu diri itu kamu loh sebenarnya. Omongnya itu sudah banyak disegel dosa gitu. loh. Untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel, kau pegang kitab itu, ada padamu Kristen, kau tanya lagi, kok dibilang aku nyolong? Yang saya tanya begini, Kitab itu ada tertulis untuk Bani Israel, gimana ya kamu? kan bilang tadi kan gini, ini apa bacaan itu kan dinyolong, maksudnya Injil itu kan dinyolong, itu nyolongnya dari mana, pembuatnya siapa, maksudnya nyolong dari mana? Kalau memang dia dari Nabi Musa kan perjanjian lama, Nabi Musa itu perjanjian Yang bilang Injil lama. siapa, Dinda? Kau dengar dulu, yang bilang Injil dicolong siapa? Hukum Taurat, kitab Taurat yang kubilang, bukan Iya, kan? Injil. Hukum Taurat itu kan hukum Taurat untuk perjanjian lama kan. Nah, habis itu kan dia Siapa yang bilang hukum Taurat itu perjanjian lama? Kau baca ini Yeremia 31. Makanya kau masih Kristen, kau nggak tahu Bible. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Malah gue tambah ganteng lo guys. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya iya kan. Hukum Taurat itu bukan perjanjian lama, tapi perjanjian baru bagi Musa. Kau ambil dalam kitab kau bilang perjanjian baru, udahlah nyolong, kau robah-robah lagi. Nih, Yeremia 31:31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, yang ngomong itu siapa, Bang? Apa? Yang ngomong itu siapa? Yang ngomong itu Tuhannya Musa kepada Musa.
Gimana dia? Lucu banget. Makanya berkali-kali ku bilang, makanya kalian masih karis. Nah, di situ yang maksudnya yang abang baca itu lain pula kalimat. Gini, itu kan yang sambungan firman tadi. Tuhan Yesus itu turun di dunia, Bang, untuk maksudnya menggenapi firman, maksudnya hukum Taurat. Apa? Sama itulah ada kelanjutannya loh, Bang. Ada kelanjutannya. Jadi dia dapat turunlah kau Ante tuh monitor nggak? Ante monitor nggak? Bentar lagi monitor Ante. diri kok. Bentar lagi. Apalagi kalau Ya, karena kalau dia dengar nanti pemberkatan bersuara itu. Coba Ante monitor konte. Ante. Sholat dia, masuk sholat di tempat dia. Oh ya, maksudnya saya kan mau di jalan ini toh. Dia maksudnya biar monitor nanti itu sendiri pula kan mau sholat. Iya, bentar lagi dia besok siap sholat itu. Jadi itulah teman-teman ya. Mereka ini sudah salah ngotot. Salah dia ngotot. Sama analoginya, sudah tertulisnya di situ itu barang-barang kita, nama kita. Tapi dia ngotot di punya aku ini. Punya aku ini. Itu makanya gilo nih ngopen ini. Kitab yang merupakan perjanjian baru bagi Musa, mereka nyatakan perjanjian lama. Coba lihat. Semelena, apa hukumnya bocil 6 tahun? Kok nggak tahu? Tuhan siapa yang ketika turun ke dunia harus merusak perawan anak bocil? Siapa? Dia itu umur berapa ketika dia hamil Yesus? Umur berapa? Umur berapa? Bocil dia. Yang lebih menyedihkan lagi, Tuhan kok pilih-pilih perawan bocil? Perawan bocil yang dipakai dia untuk lahir ke dunia ini, coba. Itu lebih keji lagi, Dinda. Cobalah dulu, kenapa nggak pilih janda? Ya kan, yang sudah tidak perawan. Kenapa harus pilih perawan bocil? Itu lebih ngeri lagi gitu loh. Nggak tahu apa-apa tentang imanmu, Dinda. Makanya kau bawa bocil. Kalian pun umat bocil, karena Tuhanmu lahir dari bocil. Sudah itu dinikahi dia sama opung umur 90 tahun. Satu-satunya Tuhan yang lahir dari bocil, Tuhan siapa? Semua lagi kok ngomong-ngomong bocil. Mak lagi open. Masih mending umat Islam lagi, umur 9 tahun dinikahi, kan gitu 12 tahun hidup satu rumah, tapi tidak disuruh melahirkan awak ya. Usahin aja kayak gitu. Oke, kita pilih ada Heri Santana. Cairndrong, diberkatilah kau bangku. Nanti masih sholat, masih sholat. Oke Heri, selamat bergabung Heri. Apa ini? Marpagana. Ya. Ya. Ya, Islam Kristen. Oke, sudah nyimak diskusi kita tadi, Dinda? Iya, sedikit. Ya, silakan. Adakah larangan dari Yesus ya? Dari Yesus. Ya. Kalian menikahi atau mengawini mama kandung yang sudah jadi janda. Adakah? Oh, jadi begini,
sesuatu yang tidak dilarang, apa misalnya yang tertulis, belum tentu diperbolehkan. Tidak ada larangan di kitab, tapi kan kita pakai etika sama logika kita untuk tidak melakukan itu. Oh begitu. Berarti Dinda saat ini menggunakan etika dan juga logika ketika tidak mengawini ibu kandung gitu ya? Ya. Ya oke. Bentar ya, kita tunjukkan data. Bentar. Ya. Jawaban itu sama dengan jawabannya makhluk ini. Makhluk ini pun tahu dia nggak ada diberikan aturan larangan untuk kawin dengan induk kandungnya, tapi Nggak dia pakai mengatakan itu lah, jangan sih logika tidak sama boleh dia etika melakukan perkawinan dengan ibu kandungnya. Karena apa? Karena dia bisa menggunakan ya kebabi-babiannya untuk menentukan hidupnya. Ketika Dinda nggak punya aturan dan ini juga nggak punya aturan, apa bedanya Dinda sama ini jadinya? Apa bedanya coba? Sama-sama nggak punya, sama-sama nggak punya larangan, apa bedanya? Sama misalnya kita bilang logika akal sehat kita tidak memungkinkan melakukan itu. Jadi saya kira nggak harus fokus pada suatu larangan. Mungkin suatu larangan itu dibuat karena dilihat yang apa itu mau begitu. Tapi mungkin yang memakai logika sama akal sehat mungkin tidak lah. Sama. Mbak tadi pun menjawab seperti itu. Orang-orang yang tidak menggunakan kebabi-babiannya, nggak mungkin melakukan hal itu. Makanya aku bilang sama teman-teman Oten, kalau kami tanya tentang hukum dan aturan, jangan kalian berikan jawaban di mana jawaban kalian seakan-akan sama dengan jawabannya babi. Tadinya di lain. Gimana? Istilahnya di perjanjian lama kan udah ada larangan begitu, tapi lain kan fokus untuk minta di perjanjian baru sesudah Yesus kan begitu, Bu. Iya. Kan istilahnya itu masih ada dan masih berlaku. Iya. Ada atau tidak ada di perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus? Maksudnya? Ada nggak dari Yesus larangan untuk Dinda menikahi mama kandung? Ada nggak? Kan kita balik-balik ke situ lagi lah. Jawab saja, ada atau tidak ada? Ada nggak larangan misalnya kita itu meludah di restoran begitu loh? Ada kalau ditulis di dalam restoran itu. Jangankan di restoran, di tempat aku bekerja ini ada larangannya. Tidak boleh buang ludah sembarangan. Ada. Beginilah. Nggak boleh gitu loh. Yang saya tanyakan, menyeberang di jalan Dinda. Jangan ke mana-mana dulu. Larangannya itu. Kalau kalian itu adalah ajarannya kasih. Semua itu adalah umat yang masuk surga. Enggak muat. Nanti saya tanya gini, sederhana saja pertanyaan saya Dinda, dijawab ada atau tidak ada habis. Jangan mencari-cari. Apa? Tidak ada. Habis sudah gitu. Berarti itu boleh. Itu selesai tidak ada. Bukan tidak ada, maka tunggu dulu, karena Dinda udah mengakui tidak ada. Jikapun saat ini Dinda belum kawin sama mamahmu, ya mungkin karena dua hal. Yang pertama belum selera, yang kedua karena Anda tahu dilarang sama negara. Kalau dosa, Anda nggak takut dosa. Kenapa? Karena nggak ada larangannya. Ketika dilakukan nggak berdosa. Yang kedua mungkin belum selera. Kalau selera dilakukan itu kawin sama mama kandung nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Nggak ada larangannya. Maka kembali kepada kalian sendiri. Kalian kajilah teman-teman, apakah layak itu untuk diikuti
Apakah layak diikuti ajaran seperti itu, di mana orang-orang yang mengawini mama kandungnya tidak dilemparkan ke dalam neraka? Dan tidak dinyatakan berdosa gitu. Lain mengasumsikan sesuatu yang tidak dilarang diperbolehkan, begitu apa? Bukan asumsi, itu kenyataannya. Seiring tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Nggak bisa Kalau begitu, tidak Pak. Itu kan tapi menurut tidak Pak. diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada larangan tapi tidak diperbolehkan, itu namanya standar ganda, ya kan? Enggak, itu namanya memaksa lah ya, nggak bisa. Nggak Jadi memaksa, kenyataannya, terimalah kenyataannya, Dinda. Udah kenyataannya itu. Jangan nggak merusak akal sehat kami dengan pemikiranmu yang sungsang, janganlah. Udah kenyataannya. Itu tidak ada larangannya, berarti boleh. Gitu. Nangis open-open. Itu Esti. Itu Esti. Ya, udah siap sholat. Udah. Oke, betul kita ya. Ya, Marpan. Gimana? Ya, Bang Paru sholat dulu ya. Udah, alhamdulillah udah selesai. ada Kenapa, Pak? nggak debatnya seperti nggak apa, nggak bermutu Nggak begitu. Hadir. Kita di framing terus harus sesuatu yang dilarang. Oh, siapa yang framing? Jangan begitulah, maunya debat kita ya istilahnya diskusinya bagus. Ayo kita diskusi. Kalau tidak ada Yang dilarang. framing siapa, Pak? Oke lah, saya juga mau apa lah. Oke. Oke. Ya. Oke, Pak. Makan dulu ya. Makan, Pak, makan. Oke, makan, Pak. Aku belum bisa on cam ya. Maksudnya belum mau on cam karena harus selesai sholat. Jadi pakai buka dulu, belum pakai hijab. Ayo, bahasa yang berikutnya. Ada teki nggak di bawah? Teki. Love is bullshit. Naik sini. Mau bahasanya ngeri kali, Pak. Kayak sini naik. Ngeri kali kok. Kalau marah kok sama si Paro, naik kau di atas. Bal-bali statementnya. Bal-bali statement si Paro itu. Kau ya Paro, asumsi kau gitu. Jangan beraninya kau di bawah. Kalau kau berani di bawah namanya kau cemen. Sama si Tumorang. Selamat siang. Sama si Tumorang. Sama si Tumorang. Sama si Tumorang. Sama si Tumorang. Situ monyet apa orang asik. Lord. Halo. Ya, Kristen Islam. Ya, Kristen. Kristen. Ini temanya, Bang. Iya. Oten bebas tanpa aturan. Ya, Nah, saya tertarik tadi yang soal menikah soal ibu kandung itu. di mana Apakah harus tertulis datanya? dulu? Enggak. Data apa itu? Mana datanya? Ya, data apa? Dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Data di mana? Di Bible, perkataan Yesus begitu. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalian bebas. Ya, tapi untuk bukan kawin berarti. kepada mama kalian Enggak. sendiri. Oh enggak? Enggak. Lah, enggak ada Yang datanya. tertulis itu bukan berarti
nggak harus dilakukan. Gini loh, ada nggak tertulis bahwa dilarang makan tai? Yang tertulis bukan harus dilakukan. Oh, pantesan anak orang utusan kalian bilang Tuhan. Halo? Pantesan. Enggak, maksud saya. Pantesan. Maksud saya, jika Anda kan memaksakan bahwa harus ada larangan begitu kan? Nggak ada maksa, saya nggak maksa. Karena tidak ada larangan, makanya harus dilakukan, ya kan? Sekarang saya minta, ada nggak larangan di Al-Quran nggak boleh makan tai begitu? Oh, Berarti ya, boleh itu ya? jatuhnya makanan haram, Bang. Jatuhnya haram. Berarti boleh ada ya? larangannya, Oh, nggak enggak. boleh. Iya, Bang. Enggak ada itu. Ya itu kalau tai jelas itu yang tai. masuk jenis jadi jatuh makanan haram, Bang. Enggak, kotoran. saya maunya tai. Saya maunya tai. Oh, kalau abang mau ada kata Manusia tai, begitu, ada nggak? nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya, nah itu berarti boleh. Tapi Bu. kalau Berarti di boleh, kan? Bible-mu, Bang, tapi di dalam Berarti Bible boleh dong. Itu tapi di dalam Bible-mu, pertanyaan Bang, bodoh menurut saya. Iya, ini saya ngomong dulu, Bang. Yang saya- Tapi di dalam Bible-mu, kalian diharuskan makan roti di atas, dibakar di atas tai kering, Bang. Wow. Di dalam Bible-mu, Iya. kalian harus memakan roti dibakar di atas tai kotoran manusia. Nah, kebetulan, Bang, aku mau berak. Kamu nggak taiku? Nah, kebetulan aku mau berak. Kamu nggak taiku? Harus loh, Bang. Kata harus itu wajib loh. Kata harus wajib. Aku mau Enggak, berak nih, Bang. pertanyaan saya. Enggak, aku pertanyaan mau berak. loh, jangan lompat-lompat Iya, gitu. udah aku jawab. Ini aku mau Kalau berak. mau berak ya Kamu berak nggak aja. taiku? Kalau mau berak aja. Aku mau tak, kamu Jangan nggak taiku. lompat-lompat. Kamu kok emosi? Kamu kok emosi? Aku nggak emosi, Kamu aku kok ngasih emosi? tahu. Aku nggak emosi, aku ngasih tahu. Saya Di Bible-mu, meminta Bang. pertanyaan yang sama, tetapi kamu emosi dan kamu mengalihkan topik. Loh, saya Gimana? nggak emosi, Bang. Saya lagi pakai Loh, sunscreen. terus mengapa kamu mau menyuruh Sebenarnya, saya Bang, untuk mengambil sebenarnya orang Nah, juga ini ya, sudah kamu tahu siram aja. kau itu takut, kau itu ngeles dari tadi, dari tadi, Ngeles, dari tadi. akal Ketawa logika kau itu aja. menunjukkan kebotolanmu. Akal logika aja enggak ada lah orang yang akan menikahi orang. Justru yang saya heran, justru yang saya biarkan saya ngomong dulu. Biarkan saya ngomong Dari dulu. tadi aku Nah, ngomong itu kok kan. ikut ngomong kok. Enggak, soalnya kamu pindah, malah kamu bicara soal kamu mau berak. Nah, oke, saya kasih kamu ngomong ya. Nanti saya ngomong ya. Sekarang kau ngomong. Silakan. Yang saya heran, mengapa di Quranmu ada larangan untuk menikahi ibu kandung? Berarti pada saat itu moralnya orang rusak. Berarti ada banyak orang yang menikahi ibu kandung pada saat itu, makanya dilarang. Yang saya heran seperti itu, orang Kristen moralnya bagus-bagus, jadi tanpa dilarang pun mereka akan tahu. Seperti itu loh. Silakan dijawab. Yang saya heran, mengapa ayat itu ada di Al-Quran? Berarti Justru Anda heran. sering mengawini Nah, kan bukan Anda ngomong, saya diam loh. Giliran saya ngomong, ya, kamu oke, itu ngomong. silakan. Oke, silakan Sebenarnya ngomong. kita dua ini yang perempuan siapa sih? Kau apa aku yang perempuan? Siapa sih? Silakan ngomong. Kamu ngomong, saya diam loh. Giliran saya ngomong, ikut kamu ngomong. Jangan-jangan kau yang perempuan ya? Saya ngomong, ikut ngomong nih. Ya udah, di saya udah dalam diam nih. Kayak Lanjutin. Allah ya Rob. Kenapa di dalam Al-Quran dilarang, ada tertulis dilarang menikahi ibu kandungnya? Karena itu beranjak daripada ajaranmu dulu. Di mana di Bible-mu Nabi Lot tidur bersama kedua putri kandungnya hingga putrinya hamil. Maka Allah menurunkan untuk tidak boleh mengawinkan ibu kandung sendiri dan bapak kandung sendiri. Dikarenakan di Bible-mu Nabi Lot tidur bersama kedua putrinya hingga putrinya hamidun. Tepuk tangan.
Nah, makanya di dalam Biblemu ya Yesus pun sampai hari ini tidak ada mengajarkan untuk dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Kenapa? Dikarenakan kalian sudah terbiasa akan perbuatan Lot yang tidur bersama kedua putrinya. Keren kan? Nah, tadi kamu beranjak ke tai, saya jawab. Tai itu termasuk dengan makanan haram, di mana kami tidak boleh memakan makanan haram, terutama tai, karena itu tidak pantas untuk dikatakan makanan. Makanya masuk dengan kata haram. Tapi di dalam Biblemu Yeskiel, kau harus, ini kata harus ya, harus ini adalah kata wajib. Kau harus memakan roti yang dibakar di atas tai kering. Nah, kebetulan Lord, aku mau berak. Kau mau nggak taiku? Biblemu lo yang nyuruh harus gimana Lord? Aku mau berak ini. Taiku agak keras ini. 3 hari pula aku gak berak ya kan? Jawab. Kalau kamu taiku bilang ya. kencing muntah aja kamu minum. Ngapain mau minum? Kamu minum kencing muntah aja kamu. Mulai. Kencing muntah aja. Enggak, soalnya kamu sepertinya menghina pribadi. Enggak panas lah. Panas dia. Kamu enggak taiku Lor. Taiku kamu enggak. Kebetulan aku mau berak. Agak keras sih taiku. Lumayan lah bisa bakar roti. Kamu menghina namanya. Kok menghina? Kamu menghujat berarti namanya. Bible kamu menghina. Berarti Bible kamu menghina. Begitu. Kutunjukkan ya. Dengerin ya teman-teman. Dia katakan itu menghina. Berarti dengan kata lain dia menuduh Bible-nya menghina. Dengar ya teman-teman. Dia katakan itu menghina. Berarti dengan kata lain Biblemu menghina. Pribadi, apalagi sampai kamu mengatakan kencing keras. Mending minum kencing unta kamu itu. Kebetulan aku mau berak, Lor. Kebetulan aku mau berak, kan kalau disuruh makan roti dibakar di atas tai kering, ya kau. Loh, tai kan juga kebetulan aku mau berak. Masalahnya di mana? Kok menghina pula? Enggak begini. Masalahnya di mana? Yang penting kan bukan tai yang dimakan kan? Yang penting kan bukan tai yang dimakan. Pertanyaan iya, memang bukan tai yang dimakan. Dilarang memakan tai. Karena kalau kau nggak bisa makan roti kalau saya bukan pembuat roti. Tainya. Iya teman-teman, masalahnya dia saya bukan pembuat roti ya. Ini ya. Saya bukan pembuat roti. Ya, kalau aku nggak bilang kau pembuat roti loh. Aku bilang kau harus. Kata harus itu wajib, Lor. Jadi kok wajib terus salahnya di mana? makan roti dibakar di atas tai kering. Nih, ku bacakan Lor. Tunggu ya Lor. Nih Lor, nih. Makanlah roti, ya. Seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang taiku. Di atas kotoran manusia. Nah, yang sudah kering di hadapan di hadapan mereka. Jadi kau harus bakar nih. Jangan sampai ini kata-kata bentar no. Perjelas dulu ayatnya biar saya baca. Ya ampun, di laki-laki apa perempuan sih? Jadi Lor, aku kan mau berak, ya kan? Kebetulan taiku ini keras, berarti gampang lah keringnya, kan? Nah, jadi kalau kau mau makan roti apapun itu, kau harus makan roti itu di atas taiku, di depanku kau makannya. Ya, di depan mereka, di depanku. Gimana Lor? Sudah? Lanjut. Sudah? Oke ya. Jadi apa yang tidak dilarang bukan berarti kita harus melakukannya. Seperti itu ya. Jadi bukan harus. Itu harus. Ya enggak lah. Bible tadi kau fitnah, sekarang kau bantah.
Itu ada Fitnah kartu mana? Saya nggak fitnah. Harus itu wajib. Saya nggak fitnah. Enggak begini. Nah, tadi kau Kan bilang Anda- kau bilang aku menghujat. Kau tadi bilang menghujat. Iya, Anda Sementara menghujat itu karena isi seolah-olah Bible-mu. kamu menyuruh Berarti saya mengambil Bible-mu kotoranmu. menghujat. Enggak. Tadi kau bilang kamu aku menyerang menghujat. pribadi tadi itu. Loh, siapa yang nyerang Pribadi pribadi? namanya seperti itu. Aku nggak nyerang Ya, pribadi, kamu coba. lah, kamu. Ini tengok nih, makanlah. Kau disuruh ya. makan ini. Makanlah roti. Enggak, bukan saya yang disuruh seperti- makan itu, bukan saya yang disuruh makan. Itu yang disuruh makan itu Bani Ini Israel. kitab siapa? Bukan saya. Ini kitab siapa? Ini Ya itu kitab kan siapa? Yeskiel kan dia Iya, berbicara kitab kepada siapa? orang Israel, Kitab kan? siapa? Ini kitab siapa? Taurat itu Taurat. Ini kitab Taurat siapa? itu. Oh Tuhan, ini Taurat saya kitab katakan siapa? Itu kitab Taurat Ini itu bukan kitab orang kau. Yahudi itu. Ini bukan kitab kau. Ini bukan kitab kau. Ya. Sejak kapan? Yeskiel Sejak itu Ini kitab bukan kitab sejarah. Sejak kapan Yeskiel itu itu jadi kitab Iya, ini sejarah bukan itu. kitab kau. sejak Yeskiel kapan itu itu? kitab sejarah. Enggak. Sejak kapan itu jadi kitab Taurat? Kau belajar nggak sih? Sejak kapan? Bentar teh, saya kalau nyampe saya hantam dulu nih orang. Dari tadi nggak ada pakai data. Kau minum kencing unta, lebih bagus kau minum racun maut. Sesuai di dalam Markus 16. Minum kau racun maut itu. Kan dulu teh. Janganlah Oh nanti minum sama kencing saya. unta, bahaya Oh lah. iya. Markus 16 yang Bentar, menerima bentar, Yesus bentar, sebagai bentar, juru kencing selamat. unta. Yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirinya dibaptis. Katanya sekalipun dia minum racun maut, dia tidak akan celaka. Udah minum racun maut kau. Udah. Berarti penipu ya, penipu tuh yang ngomong tuh ya, Itu- penipu kan? Nah lanjut teh. Ya bukan nipu lah. Itu kan artinya sekalipun engkau meminum, jika kita tidak tahu, jika kita diracun misalnya seperti itu, beda dengan Muhammad yang mati diracun, dia nggak tahu dia. Itu memang ini ya. Itu tidak ada begitu. Dari mana ayat yang kamu barusan ngomong? Justru yang mati diracun itu Tuhan kau. Kok kira Tuhan kau mati pada saat disalib? Muhammad yang mati Tuhan diracun. kau mati pada saat dia meminum anggur asam, lalu dia menyerahkan nyawanya. Enggak. Dia menyerahkan nyawanya, bukan mati. Mana datanya? Mana Dia datanya menyerahkan Tuhan kau nyawanya. metok disalib? Mana datanya Dia Tuhan kau menyerahkan metok disalib? nyawanya. Mana datanya Loh, Tuhan ada kau loh, metok ada loh disalib? ayatnya bahwa Mana silakan tunjukkan. Tuhan Kalau ke dalam ada tanganmu datanya diserahkan Tuhan kau nyawa. metong Itu kan disalib, datanya ada, aku kamu jadi tahu itu. pendeta. Mana Kamu tahu datanya? itu ayatnya. Dia Mana mati disalib, datanya ke dalam Tuhan kau tanganmu metong kuserahkan disalib? nyawamu. Mana datanya? Itu ada loh. Mana Kamu ya tahu lah. Carilah datanya? sendiri. Kamu kan carilah menguasai sendiri. Bible kan, kamu bilang kamu Udahlah, menguasai data Bible, ini aja jadi lah yang kamu cari ya. Data ini, kau suruh aku cari sendiri. Mendingan ini ku kasih sama kau. Udah, Ya apa? nih. Kan kamu katakan Sabar ya deh ya, ini ku kasih sama kau. itu Ini deh, sabar ya yang deh ya. Muhammad itu yang mati Ngomong-ngomong karena taiku racun. ini kayak mana? Ngomong-ngomong taiku ini kayak mana? Jadi nggak? Hah? Taiku ini kayak mana? Jadi nggak kamu? Hah? Mau nggak kau taiku? Berberak. Udah, lanjut aja. Kencing, mau nggak mana kau kencing? taiku berberak aku? Kencing dulu lah. Mau nggak kau Kencing taiku dulu. berberak aku? Mau nggak? Kencing dulu dong, kencing dulu, minum kencing dulu. Taiku ini kayak mana ceritanya? Minum kencing dulu Nih, lah. ini kau baca nih. Sekali aja ikut cuci Ya. data ya, takut terungkap. Baca nih. Tuhan berkata, ini Tuhan kau ya. Tuhan berkata nih, mak Tuhan berkata. Mana ya? Gara-gara aku lagi. Nih, Tuhan berkata, hai anak-anakku, ibumu bukan istriku, mak. Tuhan kau punya istri. Bukan istriku lagi, dan aku bukan suaminya. Sebab itu perkarakanlah dia supaya Aku dia nggak ngerti jangan cara kamu berzina. membaca itu. Dan Kamu- diam dulu, kamu mau baca kayak dan gimana jangan itu? melacur lagi. Nah, pertanyaan aku ini, Baca dengan baik lah. berani Kamu kali bertanya ini, ngaco. berani kali istri Tuhan kau selingkuh. Apa jangan-jangan istri Tuhan kau ini selingkuh gara-gara barangnya Tuhan kau nggak nikmat kali ya? Kok berani Kamu jangan kali baca satu ayat. Tuhan Kamu jangan baca diselingkuhi, satu kok ayat berani? gitu loh. Kok berani kali? Jangan
Jangan baca satu ayat dong. Kok berani kali nih Tuhan diselingkuhi? Enggak, baca dulu dong ayatnya. Biar Kali. jelas gimana sih? Kau baca satu perikop, kau baca. Baca satu perikop. Aku ya, teman-teman. Saudara imanku, kalau misalnya suamiku selingkuh, perempuan ini, kalau misalnya coba aku lihat, selingkuh, penonton kamu diam tuh kurang. dulu. Kamu tuh terus-terusan Kalau misalnya menghujat, makanya aku penonton selingkuh, berkurang tuh, wajar lah ya 39. kan? Aku manusia. Aku manusia, wajar lah aku selingkuh ya kan, woi. Wajar, aku kan punya kekurangan. Ya kan? Mungkin kalau aku selingkuh, andaikan aku selingkuh, mungkin ada laki-laki lebih tampan, lebih besar punyanya, lebih nikmat barangnya, ya kan, woi. Ini kok berani-berani pula Tuhan diselingkuhi. Coba, kok berani-berani pula Tuhan dihianati. Saya lihat tadi penontonnya 2000, kok sekarang tinggal 900. ya? Itu karena Anda Aku menghujat dari tadi curiga, kata-kata Anda terus jangan-jangan makanya Tuhan kau ini seimanan itu diragukan udah banyak yang barangnya. kabur tuh. Tuhan kau ini diragukan barangnya. Jangan-jangan barang Tuhan kau ini udah gak nikmat lagi, sehingga Tuhan Penonton kau kamu itu udah kabur dihianatin. tuh, udah berkurang, tinggal 900, tadinya 2000 tuh. Ini deh, gak bisa jawab Nggak kayak gitu, gini. lah goceh-goceh sendiri dah. Dah. Lari dia ke penonton, kena mental, lari ke penonton. Makanya jangan sok menghujat. Kau yang menghujat, gak ada datanya. Ku kasih kau data, kau bilang aku menghina. Berarti kalau aku menghina, Bible-mu juga sudah menghina. Aku kan membaca isi Bible. Ku tawarkan kau taiku, gak mau kau. Udah aku bilang aku mau berak, mau nggak kau taiku. Kebetulan ini keras kayaknya taiku ini, jadi agak cepatlah keringnya kan. Misalnya kau cepat-cepat bakar roti. Berdua. Aduh, oke. Baik. Nggak kebaik. Untung aku belum makan. Kata si penting. Coba lah ya, kalian, aduh, tunggu dulu ya, aku belum bisa on cam. Aku lagi pakai ini, udah on cam lagi sebentar ya. Coba lah ya, kalian bayangkan lah ya. Tunggu si Nora belum nyampe, dia lagi di jalan dia. Oh enggak, si Nora aja yang on cam. Aku lagi pakai klik. Coba lah ya, balikin kamera dulu ya. Mana nih kamera, weh? Nah, dah, coba lah ya, kalian bayangkan lah ya. Kalau aku lah selingkuh, aku selingkuh wajar lah kan. Aku selingkuh misalnya, aku manusia, ya kan. Aku selingkuh, ya dikarenakan punya laki udah nggak enak lagi, ya kan. Atau punya laki udah impoten, ya kan. Atau aku sudah merasakan nikmatnya punya orang, ya kan. Namanya aku manusia loh, ya kan. Ini ada katanya Tuhan, ya kan. Berarti kalau katanya Tuhan, berarti lebih hebat dong dari aku manusia, dari lakiku, ya kan. Kok bisa-bisanya Tuhan dihianati? Kok bisa-bisanya Tuhan diselingkuhi? Ya kan, woi. Pertanyaannya, apakah punya Tuhan sudah nggak nikmat lagi? Apakah punya Tuhan nggak sebesar jakar kuda? Jakar kuda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ren. Ya, Kristen Islam. Kristen. Jadi ini temanya. ya. Oten bebas. Oten, bang, noise sekali di tempatmu. Bisa pindah tempat gak? Terus. Diam. Awas di hidungnya itu ada setan tidur di hidung kamu itu, di lubang hidung kamu itu. Oh, gak apa-apa, bang. Jadi gini, Ren, setan di hidungku ini, Jangan kan? Ada berisik. setan kan? Dia Setan jangan bentar tidur dulu, itu, ngorok di hidung kamu itu. Ku jawab. Mantap kali nih, Ren, mantap kali nih. Iya, ada setan di hidungku. Makanya tadi aku sholat. Sebelum aku sholat, aku wudhu. Nah, aku wudhu, setannya udah pergi. Tiba-tiba di hidung kau jadi Tuhan.
yang di hidungku ini udah aku bersihkan. Tadi aku wudhu. Setanku ini pergi dia masuk ke hidung kau jadi Tuhan. Jangan berisik, setan lagi tidur di lubang hidung kau itu. Tuhan ngapain di lubang hidung Jangan kau? berisik, Tuhan di lubang hidung kau jangan ngapain? berisik. Tuhan di Setan lubang lagi hidung tidur kau di lubang hidung kau ngapain? itu, gendut. Iya jadi Tuhan di Udah lubang hidung gendut, kau songong ngapain? lagi. Iya Udah gendut, jadi juga Tuhan kayak di babi lubang lagi. hidung kau. Jelek Nggak mau lagi. jawab dia, weh. Oga setan mau tidur di Iya lubang jadi hidung kau. Tuhan di lubang Gendut, hidung kau. terlalu sempit di lubang Nggak hidungnya. denger dia ya? Pesek Kok lagi. tungkian ya? Pesek Iya lagi. jadi Tuhan di lubang hidung kau. Setan Oga mau tidur di Tungkian lubang kau ya? hidung kau. Tuhan di lubang hidung kau, Tuhan. Tungkian dia ya, nggak dengar aku ngomong ya? Kok tungkian ya? Ren, tungkian kau ya? Ren, kau punya duit 5.000 nggak? Punya duit 5.000 nggak? Ren, kalau kau punya duit 5.000, kau pergi ke warung, beli korek Setan kuping, Oga korek mau tidur kuping di lubang 5.000 hidung dapat kau 3. itu. Iya udah aku jawab loh Ren. Setan Oga mau tidur di lubang hidung kau Iya, itu. tiga seton dia kan. Seton dalam hidung Susah hidungku mau kan. dimasukin setan itu Oh, di jangan lubang hidung turunkan kau. lah. Soalnya Tungkian susah. Moderator turunkan lah. Tungkian dia dalam kali. Kalau sama orang tungkian ngomong susah. Dalam kali tungkinya. Udah aku jawab iya. Seton yang ada di dalam hidungku sudah aku bersihkan tadi aku wudhu. Keluar dia, masuk hidung kau berubah jadi Tuhan. Pertanyaannya, kok bisa ada Tuhan di dalam lubang hidung kau? Udah aku jawab loh, tungki kali. Ayo, ini lagi. Rupanya upil kaisti nempel di pipi Tuhan. Di Tuhannya nggak mau kesambung ya. Astagfirullahaladzim. Iya, jin itu kan, jin syaiton itu kan, jin itu suka tinggal di tempat yang jorok, di tempat yang gelap. Iya, mereka itu berada di hidung kami, di lubang hidung. Itu sebabnya kami sebelum tidur disuruh wudhu. Nah, aku tadi udah wudhu. Keluarlah syaitonnya, keluar syaiton dari lubang hidungku, masuk ke lubang hidung Orten, jadi Tuhan. Terus malamnya datang lagi setannya. Mana datang lagi setannya? Ibra, Kristen apa Islam? Aku Hindu, Mbak. Oh, mohon maaf bang, aku nggak mau diskusi sama Hindu. Enggak. Tapi aku ini dukung Kristen. Kenapa? Enggak. Kau pun membela Kristen pun tetap juga bang, itu jatuhnya penghujatan karena lawan bicaranya beda agama. Kalau Hindu, Buddha, saya nggak peduli. Karena apa? Karena kan penjarakan istri. Juliantan, semalam kan kau bertyping, kau udah ngelaporkan aku, kau suruh aku siap-siap, aku udah siap-siap. Udah siap-siap aku, tapi kenapa nggak ada sampai sekarang panggilan Juliantan? Si Juliantan ini semalam typing, katanya aku udah dilaporkan, barang buktinya udah di Polda. Terus disuruhnya aku siap-siap. Aku udah siap-siap. Tengok nih, udah siap-siap nih. Udah aku siapin makeupku semua. Nah, jadi kayak mana Juliantan? Juliantan, udah aku siapin, tinggal masuk koper ini. Ah Juliantan, penjarakan lah, nggak apa-apa. Itu hak kalian. Kan sabar-sabarlah kau. Kasian kali nih ngotin ini ya. Aduh, sabar kali kalian. Nah ini yang lain, King, sabar kali kalian ditokoi sama si Paulus. Yang ngakui itu umat percobaan. Superan, selamat siang. Siang Kak. Selamat siang Kak. Kristen Islam. Aku Kristen.
Oke. Kristen Itu apa? temanya. Ya. Itu Apa temanya nih? Itu temanya. Oten bebas tanpa aturan. Gimana? Oten bebas tanpa aturan. Hoten bebas tanpa akurat. Apa arti hoten? Oten orang Kristen, Bang. Kok bisa? Kok bisa? Oten kepanjangannya orang Kristen. Kok bisa pula? Oh, itu bahasa Islam ya? Astagfirullahaladzim. Oke. Ya, ini mau bicara apa ini? Mau bicara apa ini? Kita berbicara apa ini sekarang? Ini temanya Oten bebas tanpa gak cair dong. Diberkatilah kau Bang Pudin. Ini temanya Oten bebas tanpa aturan. Oke, yang dipermasalahkannya apa? Ada nggak di dalam Bible dilarang mengawini ibu kandung sendiri? Dikawini? Mengawini iya. Enggak lah. Mana datanya? Kan ketika kakak bertanya seperti itu berarti kakak udah memiliki datanya. Ayatnya, pasalnya di mana? Karena tidak ada datanya makanya saya tanya. Berarti kenapa pertanyaan seperti itu bisa ada di pikiran kakak? Karena tidak ada datanya. Sebenarnya tidak mengawin. Kalau hal seperti itu tidak terjadi dalam Alkitab. Sebenarnya udah ada ayatnya sih, tapi agak lupa. Oh, ayatnya lupa berapa? Lupa aku ayatnya di mana itu. Tapi hal seperti itu tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Jangan mengawini apa ibumu itu. Di mana itu Bang? Kalau ada ayatnya Bang, seperti itu, nanti berenang aku 3 hari 3 malam. Ada itu sebenarnya. Ya di mana Bang? Kalau ada Sebenarnya ayatnya, lupa nanti aku. berenang aku 3 hari 3 malam di kolam Delhi. Lupa aku itu Kak. Kita berbicara ada yang lain lupa. aja. Oh, ada Iya. ayat lupa gitu ya? Iya lupa. Soalnya kan aku tidak terlalu mendalami kan. Oh, Karena tidak. iya tidak. Soalnya dalam pikiran saya hal seperti itu tidak terjadi. Soalnya kan kekristenan dalam ini pikiranmu iya, tidak terjadi. soalnya dalam kekristenan itu sudah diajarkan tentang kasih. Kasihilah Kasih apa? sesamamu. Kasih itu seperti kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih itu melibatkan hati, pikiran. Jadi kalau ada kasih di dalam hatinya kakak, berarti pikiran kakak itu jalan. Pertanyaan seperti itu tidak ada dalam pikiran kakak. Karena berarti kalian ini pakai acara kasih-kasih, slogan kasih. Oh, gitu ya. jadi suatu kepercayaan tuh tentunya harus memiliki kasih. Karena ketika tidak ada kasih dalam pikiran kepercayaan kakak, harus memiliki kasih. Apakah dengan membunuh itu ajaran kasih? mengapa? Membunuh. Tentu saja itu tidak ada di dalam pikiran orang Apakah itu Kristen. ajaran kasih? Enggak Apakah lah. itu ajaran kasih? Enggak. Oke, dengerin baik-baik. Yesus yang kau tuhankan disalibkan, bukankah itu suatu siksaan? Ya, itu suatu siksaan. Itu tentunya kasih Suatu karunia. siksaan. Bukankah di dalam tadi kau mengatakan harus mengasihi? Kalau harus mengasihi, lalu kenapa kau senang Yesus disiksa? Aku nggak senang karena begini, itu tentang perjalanan Yesus di dunia ini. Perjalanan Yesus itu Perjalanan berarti karakter. Yesus di Ya. dunia ini. Perjalanan karakter. bagaimana? karakter ketuhanannya Yesus itu di dunia ini. Karena ketika dia turun di dunia ini berarti dia 100% manusia. Kau tahu nggak karakter itu apa?
Karakter itu sifat. Asal ngoceh aja kau. Karakter itu kan sifat. Sifat ketuhanan, karakter ketuhanan. Gitu. Iya, contoh itu kan Berarti dia Yesus disiksa itu karakter ketuhanannya. itu dia memberikan Memang tentang sakit. kamu yang sakit. Soalnya kamu tidak mengerti tentang Kau tadi mengatakan itu Tuhan karakter ketuhanan. Pada saat dia siksa di salib itu karakter ketuhanan. Terus yang menyiksa dia karakter apa? Karakter kesetanan. itu karena pada masa itu begini Kak, karena pada masa itu begini, contohnya di dalam perjanjian lama ya kayak di dalam Taurat, di dalam pembuatan Kau nabi-nabi. nggak usah lari ke perjanjian lama. Justru di perjanjian lama nggak ada kasih, nggak ada ajaran kasih. Makanya di perjanjian lama di bilangan ini saya jawab, di bilangan 31 nomor 17 sampai 18 dikatakan bunuhlah orang-orang yang tidak perawan, dan yang masih perawan kau biarkan hidup. Mana ajaran kasihnya? Makanya Ajaran kasihnya? Makanya kita bilang dulu, makanya di dalam perjanjian lama tidak ada kasih. Makanya kasih Tuhan itu turun ke dunia ini menebus dirinya di atas kayu salib supaya manusia itu memiliki kasih. Makanya kakak itu mengerti, jangan cuma berpatokan Saya ikutin kamu ya. Saya ikutin. Karena di perjanjian lama tidak ada ajaran kasih, maka Yesus turun ke bumi untuk mengajarkan kasih. Betul? Iya, karena gini, karena contohnya begini kakak ya. Sebentar dulu belum selesai. Di mana ajaran kasih saudara-saudara daripada Yesus yang mengatakan Yesus gila? Mana ajaran kasihnya? Ajaran siapa yang bilang Yesus gila? Aku tunjukkan data ya. Yesus Tuhan kau dibilang gila. Di mana ajaran kasihnya? Oh iya, itu karena pada masa itu kan pengajaran Tuhan Yesus Tadi di seluruh katanya dunia. ajaran siapa yang bilang Yesus gila? Giliran mau kutunjukkan data. Oh iya. Iya, itu karena bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Oh iya. Tadi kau bilang ajaran siapa? Sekarang kok oh iya. Iya, ajaran siapa soalnya? Mereka menyebut. Oh iya. Iya, Makanya kau kalau nggak tahu kitab kau itu setidaknya. Makanya belajar kakak, belajar. Kau yang Gak usah belajar banyak ngoceh. Makanya tidak memiliki kasih, makanya dari kecil udah diajarkan tentang apa tuh hal seksual Dimana apa ajaran segala kasihmu coy? Di Ajaran mana kasih. ajaran kasihmu? Sementara Tuhanmu aja dibilang gila. Iya, karena pengajaran Tuhan di dunia ini nih banyak orang yang Iya dibilang katanya. gila. Tentu saja Iya pada katanya. zaman ini. Astagfirullah. Contohnya seperti Edis Iya, TV, dia katanya. mengajarkan tentang keselamatan. Banyak orang yang bilang dia gila. Bahkan ada orang yang bilang dia dipenjarakan. Itu sudah tercatat di Alkitab Ini juga. saya bacakan nih. Pengajaran. Ini ajaran kasih. Ini pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, nih dia sudah gila. Nah, ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan di tempat itu untuk memaksa Yesus pulang. Itu di mana? Mana Di ajaran Ayatnya di kasihnya? mana? Ayatnya di mana? Itu di dalam apa? Di dalam apa coba Kak bilang? Di Bible sendiri pun nggak tahu. Itu di mana? Itu kan kakak Markus ngoceh. 3, 2, 1. Google kau. Google. Mana ajaran kasih? Ajaran kasih mana ini Tuhan kau dikatain gila? Google kau, Google. Dibawanya lah ajaran kasih kan. Aduh. Di mana Kak? Markus berapa Kak? 3, 2, 1. Itu ada saudara saya Andi Bala typing. Markus 32 ayat 1. Sejak kapan ada Markus 3 ayat Markus 3 nomor 21. Hitung kali. Tungki kali.
Udah. Di mana? Hotel. Hotel. Ya kak. Ya gimana? Ya gini. Udah. Ini kan penulisan tentang kitab Markus. Markus mencatat Penulisan. Jadi kita harus melihat siapa yang menulis kitab Super. Markus ya, Ini siapa yang kita menulis. tidak membahas penulisan. Yang kita bahas tadi adalah ajaran kasih. Di mana kasih Tuhan kau aja dikatakan gila. Mana kasihnya? Dan ini wala Google lagi. Ini kutunjukin lagi satu data nih. Kau bilang kan ajaran kasih superan. Ini di mana ajaran kasih yang diajarkan Yesus sementara dia mengutuk pohon ara. Superan. Wala Google pula deh. Superan. Gimana kak? Ya kak. Ya. Sini aja dulu. Gimana kak? Kita taruh di sana. Sikit kali nasinya, pelit kali kau. Ini tidak sesuai ayat firman Tuhan ya. Kayak ini, di mana kau bilang tadi kan ini kita bahas ajaran kasih. Iya. Iya, kasih kenapa? Kau tadi mengatakan Yesus mengajarkan kasih. Di mana Yesus mengajarkan kasih? Tolong tutup pintunya. Sementara Yesus mengutuk pohon ara. Nih ya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, ya, Yesus merasa lapar. Nih Tuhan gue lapar nih. Yesus merasa lapar. Udah, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Ya, pergi ke situ. Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu. Dah, selain daun-daun saja. Nah, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika juga keringlah pohon ara itu. Nah ini, di mana ajaran kasih Tuhan kau aja mengutuk pohon ara? Mana ajaran kasihnya? Karena itu pada saat itu kan pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Iya. Ya kan pohon ara kan tidak berbuah. Ya, pohon ara tidak berbuah pada musimnya. Ya. Seharusnya dia sebagai Tuhan punya ajaran kasih. Seharusnya dia berdoa. Pohon ara berbuahlah. Begitu. Itu baru ajaran kasih. Ini malah dikutuknya, gak cair dong. Soalnya pada saat itu kan pohon ara itu tidak diberkatilah suamimu Bunda Hidayah, diberkatilah anak-anakmu Bunda Hidayah, hidupmu penuh berkat Bunda Hidayah. Haleluya. Nah, udah dulu ya, capek juga. Aku lagi diskusi nih, capek. Ntar dulu. Ya, lanjut. Jadi seharusnya Yesus sebagai Tuhan, dia harus mendoakan pohon ara, bukan mengutuk pohon ara. Mana ajaran kasihnya? Seharusnya kan, pohon ara berbuahlah, begitu, bukan dikutuknya. Tapi katanya ajaran kasih. Gimana sih? Iya, karena pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Tentu saja kita kesal kan karena pohon ara itu tidak berbuah pada musimnya. Kesal. Mana ajaran kasih? Tadi kau bilang ajaran kasih. Kenapa kau kesal? Kenapa Tuhanmu kesal? Ajaran kasihnya mana? Itu bukan kita bilang kesal. Kalau kita dalam sistem kemanusiaan kan kita kesal kan. Contohnya dalam kemanusiaan kita ya. Contohnya kehidupan kita ya. Atau misalnya kita memelihara pohon tidak berbuah pada musimnya, kekecewaan itu pasti ada dalam diri kita. Ini loh peran
Tadi kan kau mengatakan ajaran kasih loh, Dek. Iya, kasih. Kan kau mengatakan ajaran kasih. Iya. Nah, di mana kasih Tuhan, di mana kasih Yesus diajarkan kepada kalian? Sementara Yesus saja ngutuk pohon ara. Seharusnya sebagai dia Tuhan, seharusnya dia memberikan kasih yang sebenarnya, bukan mengutuk pohon ara. Gitu loh, Superman. Kalau kakak bicara seperti itu, kalau begitu kenapa Muhammad bisa memiliki istri di bawah umur 6 sampai 8 tahun? Soalnya kan kekritikan kakak ini kan datang kepada kami terus. Sekarang saya memberikan pertanyaan kepada Oke, ini kakak. enak ya. Jangan nangis kau ya. Dengerin. Iya. Dengar. Kau dari tadi ku jawab. Tadi kau mengatakan apa? Kalau oke. Nah, Nabi Muhammad menikahi anak itu istri Anmaut 6 tahun. Saya minta data. Di mana datanya? Udah deh, biarin aja situ. Itu karena ada Di mana datanya? Apalagi banyak Di mana Muhammad, datanya? Makasih deh. banyak Muhammad yang Oke. bilang di situ, di Thank videonya you. pun dibilang kayak gitu. Di mana datanya? Tutup lagi pintunya. Di mana datanya? Nabi Namanya- Muhammad menikah anak di umur 6 tahun. Apa deh? 6 sampai 2 tahun. Itu banyak kaum muslim yang bilang kayak gitu. Oke. Suara HP-nya masuk ke YouTube tante. Di mana datanya? Itu banyak, soalnya banyak sekali Di itu. mana datanya? Di mana data? Kalau data ini gini, Tuhan kau punya Tuhan kan, Dek? Kau punya Tuhan. Tuhan kau mempunyai istri umur 3 tahun. Terus Tuhan kau suka sama burit, Dek. Burit. Ih Tuhan. Burit, Dek. Ditujukan datanya dia. Jangan nangis kau ya. Sabar, Dek. Sabar. Kau di luar ya, Dek ya. Kau di luar ya. Bertanya. Duluan kau ya, Dek ya. Jangan marah kakak membalas ya, Dek ya. Ini Dek, sebelum itu kubacakanlah dulu atasnya, Dek ya. Bacakan dulu atasnya, Dek ya. Sebelumnya. Ini ya, Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari gereja Reformis Belanda yang melakukan perubahan total terhadap Injil, ya kan? Nah, salah satunya ini deh. Ini kata Yesus deh. Berarti deh, istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku, mak, Tuhannya punya nafsu. Tidak tahan nafsuku melihat apa ini dek? Melihat apa ini dek? Burit alias pantat. Melihat burit Maria. Oh, indahnya. Tertulis dalam Markus 6 nomor 18 sampai 19 Bible 1928. Jadi gini dek, Tuhan kau suka burit gini deh. Ini kubayangkan ya dek ya. Kubayangkan anak 3 tahun. Kalau depannya dimasuki kan, bikinlah segini ya kan deh ya. Dimasukin depannya, suaranya pasti gini deh. Gitu deh. Tapi kalau dimasukin ke pantat, suaranya gede. Gitu dia deh. Gitu. Ya kan? Ulangi lagi deh ya. Kalau dimasukkan bagian depan, gitu deh. Tapi kalau dimasukkan bagian belakang, aduh deh. Aku gak habis pikir deh. Ini burit disogok-sogok sama segini deh. Gak habis pikir aku deh. Mana ada hal seperti itu yang biasa dilakukan ustadz-ustadz di pesantren. Hal-hal seperti itu yang biasa dilakukan ustadz-ustadz di pesantren. Pesantren itu tempat perkumpulan orang-orang apa itu? Bible mulu deh yang bilang. Baik, masih moko datang besok. Bible mulu deh yang ngomongkan aku. Bible kok bantah-bantah lo deh. Aku cuma memberikan pertanyaan kepada kakak biar kakak orang tahu kebodohan. Sudah saya jawab. Saya sudah jawab pertanyaannya. Malah saya jawab lagi pakai Bible-mu. Itulah kebodohan kakak. Nah, justru yang bodoh itu kau. 1 Korintus 4 nomor 10. Gimana? Apa katanya? Buka ya. 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Nah, buka. Siapa yang boleh BODO?
Bible-nya pergi. Masuk ke purit. Nah, coba, apa itu? Aku bayangin Tuhan kau kalau masuk ke depan kan ngomong dulu yang gitu tadi. suaranya kan. Ngomong dulu. Pas masuk ke purit. Gak punya moral orang ini nih. Dari kecil sudah diajarkan hal-hal yang tidak baik. Makanya Bible mulu imaratnya. Bible-nya lo. ngapain marah? Bible mulu deh. Orang bodoh yang Kau marah. kalau marah ke Bible-mu aja. Baca Orang ini bodoh apa? yang marah. Baca. Ini apa ini? Apa? Baca. Di dalam apa? Di dalam apa? Korintus berapa? 1 Korintus 4 nomor 10 loh deh, baca. Mak pergi dia ke Google, aku dan ujian data lari dia ke Google. Baluap. Udah aku tujin data di layar, lari dia ke Google. Soalnya itu kan data-data kakak dari Google itu berbicara hal Baca yang tidak juga, fiktif. ya udah baca. Hal yang tidak fiktif itu. Baca kakak bilang, kakak baca aku dengar. Baca. Kakak Baca yang kuat. aku dengar. Baca yang kuat. Baca. Korintus Tadi berapa? kutujuin datanya di layar, kau nggak ini. Kau nggak mau baca, pergi ke Google. Baca. Itu kan kakak buka yang di Google. Bukan Alkitab. Baca dulu baca. 1 Korintus Baca. berapa? 1 Korintus berapa? 1 ya Tuhan memang tungki kali. 1 Korintus 4 nomor 10. Tungki kali hotel dari tadi. Masih mau kau datang besok. Bayangin aja, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah belum pernah aku disogok bagian belakang. Astagfirullahaladzim, ya kan? Dek, jangan lama-lama dek, nanti turun kau. Dek. Gimana? Ini. Baca dulu, baca yang kuat. Udah tak baca. Baca kuat. Tapi aku Ya, ke baca, sebelah. baca. Aku ke sebelah. Kalau aku geser ke sebelah baca, suaraku nggak kedengaran. Ya udah, kau tulis. Kau Oke, tunjukin layar, kau nggak mau baca. Itu. Kau tunjukin layar aja ya, kau baca ya. Betul ya. Nih, kau tunjukkan layar. Salah itu. Nah, baca. Kami bodoh oleh Kristus, tetapi kamu arif dalam Udah. Kristus. Kami lemah tentang kami lemah, tetapi geser lagi. Tetapi kami kuat, bukan kamu kuat. Tetapi kamu kuat. Habis? Arif ini gak ada kata kuat. Arif. Nih, ini dulu. Tapi kamu arif dalam Kristus. Nih, kami lemah, tetapi kamu kuat. Nah, kamu mulia, tetapi kami hina tuh. Kalian hina, kalian BODO. Sementara kami kuat, kami mulia. Gini kak, itu pengajaran tentang begini kak, itu pengajaran tentang Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Pada saat Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Mau Korintus, mau Rasul Paulus kek, mau Rasul Pailis kek, mau Rasuli kek, mau Rasul kek, apa kek, yang penting kalian BODO. Udah. karena kakak tidak baca dari atasnya ke bawah, tidak tahu temanya apa. Kau Temanya kan baca kakak satu tahu. perikop. Temanya kakak aja nggak Baca tahu. satu perikop. Kau Udah dari baca. tadi inilah kontennya. Tunjukin ini ngeles, tunjukin itu ngeles, tunjuk lagi ini ngeles. Semua Bible-nya digeleskannya. Begini, orang-orang yang tidak pernah Aku diajarkan orang-orang yang tidak pernah mengerjakan etika, karakter hidup kan kasih tidak ada dalam dirinya orang seperti ini. Berbicara Lah Tuhan sembrono. kau aja tidak mengajarkan etika. Tuhan kau di mana mengajarkan etika? Tuhan kau Kamu butuh jangan keonaran. mengajarkan etika. Tuhan kau curi keledai. Di mana etikanya?
Mana curi keledai? Tuhan kau aja tidak mengajarkan etika. Dia menyuruh Kalian tuh nggak ada murid-muridnya mengambil keledai. Mana ada etika kalian? Hah? Ini Iya. orang semua Iya. orang tahu tentang keberangkatan. Udah turun lah, kau turun, gak ada ilmu. Udah Iya, Fiaza. udah Bu, nggak usah bahas-bahas agama orang apa Bu, nanti orang anggap agama kita itu buruk. Fiaza agamanya apa Bu? Fiaza agamanya apa Bu? Ya agama Muslim lah. Oh, Muslim. Perempuan Muslim ya Bu ya? Agama Muslim ya Bu ya? Coba Ibu tengok kenapa- KTP-nya Bu, Ibu kenapa agamanya apa? bahas agama orang? Udah. Coba Oke, tengok dulu. KTP-nya Bu. Biar aja dulu dia di situ itu. Biar aja dulu di situ. Iklan Nggak dulu usah, teman-teman ya. nggak usah Ya, bahas-bahas ini ya, agama sabar orang dulu apa. Kak Kafia, sabar dulu Kak Fio. Oke, ini sedikit informasi ya teman-teman ya. Nggak boleh bahas agama Paham. orang lah. Diam dulu Kak Itu Fia. Islam Diam dulu, Kak Fia. dibahas orang Ya, loh, Bu. diam dulu Kak Fia. Ini sedikit informasi teman-teman ya. Kita dari Apologet Islam Sumatera Utara tadi malam dapat informasi lagi. Alhamdulillah ada seorang ibu yang syahadat di masjid setelah nonton Komal Edis TV lagi. Nih. Tapi beliau tidak mau ya syahadat di Komal, beliau tidak mau. Ini orangnya. Tapi sebentar saja saya tunjukkan teman-teman ya, dan jangan ada yang menyebarkan ya, karena beliau ini tidak mau di publish ya Di teman-teman. YouTube, Bang Faro. Bang Faro, Nah, nggak apa-apa, sebentar aja aku tunjukkan. ini kan masuk ke YouTube. Nih, ibu ini orangnya ya, nih beliau orangnya ya, dan dia langsung memegang sertifikat. Kok kabur ya kameranya ya? Nah, ini ibu ini ya orangnya ya, dan beliau langsung dapat sertifikat dari masjid yang mensyahadatkan beliau ya. Nih, nah ini informasinya semua ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.